Selamat datang kembali di konten pecahkan. Gue mau jawab pertanyaan yang ada di Instagram. Hari ini gue jawab Benu Rashid. Di materiku banyak menggunakan istilah medis dan istilah yang kayaknya nggak banyak orang tahu, seperti Alzheimer, nekrofilia, masokis, misoginis, dan masih banyak lagi. Beatnya pecah soalnya ada sebagian yang ngerti ketawa, tapi yang lain mukanya kebingungan. Ada saran nggak, Ji? Pertama-tama, Benu Rashid. Alzheimer, nekrofilia, masokis, misoginis itu bukan istilah yang nggak banyak orang tahu kok. Semua orang tahu. Banyak orang tahu. Kalaupun enggak, mungkin lu nongkrong di tempat yang salah. Nah, dibilang gini. Ada yang ngerti ketawa, ada yang lain mukanya kebingungan. Ada saran nggak, Ji? Nah, nih, lagi-lagi ini gue jadiin kesempatan untuk ngasih tahu aspek terpenting dalam stand-up comedy yang orang sering banget lupa. Gue udah bilang, dan tidak bosan-bosannya gue ceritakan, karena menurut gue ini selalu penting. Dan selalu mengutip Kang Miing. Ketika lu ngelawak, ketika lu stand up, kenapa orang ketawa? Kalau jawaban lu karena lucu, salah. Orang ketawa karena ngerti. Jadi ketika ada yang ketawa dengerin lu ngomong, itu adalah karena dia ngerti. Ketika ada yang nggak ketawa, adalah karena dia nggak ngerti lucunya di mana. Nah, itu berarti dua aspek. Bisa jadi orang nggak ngerti karena lu nyampeinnya nggak ngerti, nggak jelas gitu. Artinya ini masalah teknis. Ada juga yang nggak ngerti karena nggak merupakan audiens yang tepat untuk joke lu. Dan ini masalahnya positioning, marketing. Jadi ada dua hal. Pertama-tama, bagus dulu, baru beda. Gue selalu bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu bukan berarti lu nggak menjadi baik dan lu beda doang. Enggak. Lu baik dulu, lalu untuk kelihatan jadilah beda. Berarti secara teknis mesti bagus dulu. Lu mesti stand up sedemikian rupa sehingga penyampaian lu dimengerti sama orang. Nah, sama berapa banyak orang itu tergantung lu. Contoh gue tuh pengen ngelawak untuk semua orang. Terutama yang di atas 15 tahun ya, karena materi gue rada ngaco, tapi gue pengen materi stand up gue dimengerti sama siapapun dengan latar belakang apapun. Itulah kenapa, walaupun gue world tour, gue akan manggung di Boston, gue pernah manggung di Boston, gue pernah manggung di London, gue pernah manggung di Amsterdam, gue pernah manggung di Munchen, tapi latihannya di stand up Indo Pamulang, stand up Indo Bekasi. Kenapa? Karena kata Chris Rock, kalau smart jokes lu cuma dimengerti sama orang-orang yang smart, berarti emang nggak se-smart itu. Bukan gue yang ngomong, Chris Rock. If only smart people understand your jokes is not that smart. Jadi, kalau gue ngomongin sesuatu yang rumit, seperti regulasi prostitusi, pelanggaran HAM, rating, lalu gue olah beatnya, dan cara menyampaikannya kata per kata, sehingga sebanyak orang bisa ngerti, orang yang ada di Bekasi atau di Pamulang, orang yang di Munchen ataupun di London sama-sama ngerti, berarti penyampaian gua bagus. Jadi kalau orang ada yang nggak ngerti, ada yang ngerti, ada yang ngerti, berarti cara lu menyampaikan tidak universal. Cara lu menyampaikan mungkin cuman bisa dinikmati sama orang-orang yang segmen tertentu. Segmen tertentu. Kalau misalnya lu emang cuman pengen itu, ya boleh. Tapi berarti lu mesti mikirin aspek kedua soal orang nggak ngerti, yaitu positioning. Berarti secara marketing mesti lu pikirin gimana caranya lu terus ketemu dengan audiens lu. Oke? Kalau lu bilang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, berarti kan secara penyampaian cukup untuk membuat sebagian orang mengerti. Orang yang mungkin level edukasinya seperti ini. Kalau lu nggak mau peduli sama yang lain, ya udah, gue di sini aja. Dan ada stand up comedian seperti itu. Gue cuman pengen di sini. Ya. Tapi berarti ini pun harus dibikin lucu dulu nih. Yang segmen lu tuh harus dibikin lucu dulu. Harus bikin mengerti lucunya di mana. Ketika segmen lu ketawa, ya udah berarti ini yang lu kembangin. Tapi kalau lu peduli sama yang nggak ketawa ini, berarti ini butuh disampaikan joke-nya dengan cara sedemikian rupa supaya dia ngerti. Karena ngomong sama orang yang lulusan S1, sama ngomong sama anak SD tentang redenominasi, pasti beda kan? Cara ngejelasin redenominasi ke anak SD sama ke orang dewasa kan beda gitu. Ya sama aja.
kalau emang lu pengen punya karir yang sustain, dan kalau misalkan lu pengen hidup dari karir lu, berarti kan lu mulai mikir soal dua aspek tadi. Gimana caranya orang ngerti lucunya di mana, yang berarti masalah penyampaian, dan gimana caranya gue selalu ketemu sama orang yang ngerti ini lucunya di mana, yang berarti ini masalah pemasaran, positioning, marketing. Nah, dua ini ada sesuatu yang mesti lu pelajarin. Tapi sebelum ngomongin soal positioning dan marketing, lu harus tahu dulu caranya ngomong dengan jelas dan benar gitu. Nah, kalau misalkan concern lu adalah, kekhawatiran lu adalah soal topik yang nggak lazim, atau lu pengen jelasin sesuatu yang orang lain nggak paham, terus gimana caranya, maka cara paling lazim adalah menyederhanakan konsep tersebut. Dave Chappelle adalah orang yang paling jago menyederhanakan konsep. Di Indonesia, Awe salah satunya. Salah satu beat yang menurut gue, mungkin Awenya sendiri juga nggak ngerasa ini brilian ya, adalah beat Awe tentang bunuh diri, tentang depresi. Sederhana sekali cara nyampeinnya, tapi begitu benar. Dia ngomongin soal di Jepang tuh banyak yang bunuh diri. Kata Awe, soalnya orang Jepang nggak bisa ngomong apa ya, nggak bisa ngomong kontol kalau nggak salah. Soalnya di Indonesia tuh, kalau misalnya bos kesel, tinggal ngomel aja di Twitter, bos kontol gitu. Terus udah, aku udah nggak depresi lagi gitu. Emang itu penyederhanaan, tapi ada kebenaran dari yang Awe sampaikan, dan dia nemuin cara yang elegan untuk membuat isu itu bisa dipahami sama banyak orang. Gue tuh susah tuh kayak gitu. Kayak, gue tuh harus cerita tentang tikus dulu di Pragiwaksono untuk menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya sama depresi dan bunuh diri. Awe bisa lebih luas ngomongin itu. Dave Chappelle juga kayak gitu. Tapi intinya adalah mencoba untuk menyederhanakan konsepnya. Bisa taruh prinsip orang besar di situasi kecil atau situasi besar pada orang kecil. Kayak kayak yang sering dicontohin sama siapa ya? Rian Adriandi itu sering kayak gitu. Atau ditarik dengan kekinian gitu. Didekatkan dengan kita semua. Kayak beat gua soal pembantaian 65 yang orang digosipin PKI atau digosipin komunis terus besoknya mati, kan gue tarik kekinian. Kalau itu terjadi hari ini, orang gak suka sama gue, orang bilang si Panji stand-up-nya gak lucu ya, komunis tahu dia, besoknya gue mati. Itu kan mencoba untuk nih isu yang berat gue dekatkan ke kehidupan gue, dan dengan itu juga dekat dengan lu dengan kekinian gitu. Jadi itu salah satunya. Dan kedua, kalau lu perhatiin baik-baik beat gue tentang regulasi prostitusi, itu juga rumit kan. Jadi gue buka beat itu gue bagi jadi dua bagian besar. Satu argumen, yang satu bermainnya. Argumennya tentang kenapa regulasi prostitusi itu boleh dan sebaiknya dilakukan. Argumennya banyak nih. Gue jelasin dengan lucu tentunya. Habis itu gue baru masuk ke ngayalnya. Nah, ini nggak bisa dilakukan kebalik. Kalau gue langsung ngayal, orang akan ngelawan otaknya. Akan nggak ngerti kenapa gue bermain di sini gitu. Jadi makanya gue taruh di depan argumentasinya biar orang ngerti dulu, baru gue ajak mereka ngayal bareng-bareng gitu. Tapi secara umum kalau orang nggak ketawa sama lu, berarti dia nggak ngerti. Nah, nggak ngerti ini bukan karena mereka serta-merta adalah bukan market lu. Pertama-tama lu mesti tanya dulu, lu jelas nggak ngomongnya, nyampeinnya jelas atau enggak. Orang ketawa karena dia mengerti. Nah, kalau misalkan ternyata lu stand up, terus ada sebagian, misalnya nih ya, lu stand up di depan 1.000 orang, lalu 300-nya ketawa, 700-nya enggak. Malam itu lu anyep kan? Anyep tuh. Tapi 300 orang itu justru yang jadi lu fokusin. 300 orang ini nih ketawa nih. Gua mau ajak 300 orang ini untuk nonton yang berikutnya. Supaya 300 orang ini bisa cerita sama satu orang lain lagi, temennya dia, dan selanjutnya jadi 600. Semoga gue nggak terlalu ngejelimet ngejelasinnya ya. Gue suka bingung sendiri. Tapi ketika gue bilang 1.300 ketawa, itu adalah sebenarnya lu berhasil bikin orang ketawa. Jadi ada yang ngerti. Nah, keputusannya adalah keputusan profesional lu aja. Lu mau tetap mengusahakan yang 700 lainnya ikut ketawa, dan berarti mencoba untuk menghantarkan joke-nya dengan cara yang lebih universal, biar 700 lagi ketawa, atau gue emang pengennya kayak gini, berarti gue harus nyari 300 ini supaya numbuh. Orang-orang kayak 300 ini gue mesti cari lagi. Banyak yang kayak gini. Banyak. Semakin unik dan semakin spesifik karakternya, semakin kayak gitu. Kan gue selalu bilang kan, produk yang berkarakter itu
Saking berkarakter ya, orang nggak bilang gue suka banget dan gue nggak suka banget. Itu udah terjadi di Indonesia di banyak aspek. Dari misalnya Indra Frimawan, Kuku, Gamila bahkan, walaupun dia masih baru. Gue sering cerita tuh soal dia di Perempuan Berhak Hidup. Waktu dia bikin show di Ketawa di depan cuman 80-90 orang, pecah berarakan. Tapi ketika audiensnya gede dan penontonnya mungkin banyak penontonnya Wina ya, di depan kayaknya 1.000 orang, dia tuh anyep di situ, yang ketawa cuma dikit. Nah tapi karena Gamila pernah bikin show yang lebih kecil di mana orang pada ketawa berarakan dengerin beatnya Mila punya keputusan, gue mau ngambil semua orang untuk ngerti gue, tapi kemudian mengubah gaya gue berkomedi, atau gue mau numbuhin yang kecil ini nih, gimana caranya gue ketemu sama yang ini mulu nih, karena dia tahu gue seperti apa. Nah itu keputusannya terserah si Mila. Karena dia udah menyelesaikan masalah pertama soal orang ngerti. Itu dulu. Orang ngerti dulu. Kalau ada orang yang ngerti, walaupun sedikit, berarti cara menyampaikan lu udah cukup baik untuk kalangan ini. Nah, pertanyaannya adalah, mau lu dalamin kalangan ini, atau lu mau luasin ke semua kalangan? Gitu aja. Ya, terima kasih banyak. Semoga kejawab. Kita akan ketemu lagi di video pecahan berikutnya. Thank you.